Feminine boy atau femboy mungkin merupakan fenomena yang relatif baru, tetapi makin populer belakangan ini. Dalam video ini, kita akan membahas jenis gaya hidup yang tidak biasa, tetapi semakin menjadi tren di internet, yang dimana para lelaki menjadi lebih feminim. Disclaimer, video ini murni untuk edukasi. Bab 1. Pengertian femboy. Femboy adalah feminine boys. Istilah ini berkaitan dengan para laki-laki yang merangkul nilai-nilai feminin dan mengekspresikan diri mereka dengan cara yang lebih lemah lembut. Mereka juga menonjolkan sifat kemayu dan kecantikan yang umumnya dimiliki oleh kaum wanita. Secara historis, istilah femboy mirip dengan istilah efeminasi dalam peradaban Roma dan Yunani kuno. Kala itu penggunaan istilah tersebut merujuk pada laki-laki, terutama anak-anak dengan karakteristik feminim. Femboy sering dikaitkan dengan orientasi seksual gay. Tapi sebenarnya istilah ini bisa untuk menggambarkan pria dengan orientasi seksual terhadap perempuan. Dan beberapa kasus masih banyak femboy yang suka wanita. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik ini dapat muncul pada individu dari berbagai background, gaya hidup, kebudayaan, dan orientasi seksual. Bab 2. Awal mula muncul femboy. Istilah femboy sebenarnya sudah muncul sejak 1990-an. Dan salah satu karakter antagonis di game Bully juga pernah menyebutkan istilah ini. Pada tahun 2012, istilah femboy makin populer dan sering digunakan di forum Reddit. Di tahun 2018, mulai populer di forum 4chan. Dan beberapa tahun kemudian populer di TikTok, Facebook, dan platform lain. Bahkan hingga sekarang, fenomena femboy makin banyak kita temui di sosial media. Bab 3. Femboy di kultur anime dan manga. Tahukah kalian? Tahu bang. Nah iyalah, aku tempeleng kepala kau nanti. Tahukah kalian kalau femboy sebenarnya sudah ada di anime, tapi ada yang berbeda antara femboy di dunia nyata dan anime, yakni ialah beda penyebutan. Di anime dan manga, kita lebih mengenal femboy dengan istilah trap, ibarat kembar tapi beda. Istilah femboy ini ditujukan lebih ke arah seseorang yang dilahirkan sebagai lelaki tapi mempunyai kebiasaan feminim. Sedangkan trap sama juga, tapi bedanya di istilah trap ini lebih kontroversi, dan istilah trap itu ditujukan ke lelaki yang mempunyai penampilan feminim yang sering disangka sebagai wanita. Contohnya, Haku di anime Naruto, Felix dari Re:Zero, Hime Arikawa dari Himegoto, Tetra dari Log Horizon, Hideki Kanzaki dari Blend S, dan Astolfo dari Fate Apocalyptia. Sebenarnya banyak lagi karakter femboy di anime, tapi ya gak bisa saya sebutkan semua. Lawan dari trap ini adalah reverse trap. Reverse trap ini adalah kebalikan dari trap. Seorang yang dilahirkan sebagai wanita, tapi terlihat sangat maskulin, entah dari penampilan, suara, kebiasaan, dan lain-lain. Kebalikan dari trap, malahan karakter reverse trap ini justru sering disangka lelaki. Contoh dari karakter reverse trap adalah Masumi Sera dari Detektif Conan, Seishiro Sugumi dari Nisekoi, Edward dari Cowboy Bebop, Yukashima dari Gekkan Shoujo no Zaki-kun, dan Naoto Shirogane dari Persona 4 Animation. Bab selanjutnya, femboy dan kontroversinya. Kemunculan femboy banyak menimbulkan perdebatan. Ada yang mendukung, ada yang menolak. Di satu sisi mengatakan jika ini adalah sebuah bagian dari ekspresi dan hak seseorang untuk bisa merasakan kebebasan berpenampilan dan kebebasan berekspresi masing-masing di depan publik. Tapi di sisi lain banyak yang tidak setuju dan mengatakan munculnya beberapa pria yang berdandan serta berpakaian layaknya perempuan ini bisa merusak budaya serta norma yang ada di masyarakat. Sehingga memang sampai detik ini dua pro dan kontra ini sering kita jumpai di internet. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah femboy adalah seorang yang dilahirkan sebagai lelaki yang berperilaku feminim. Awal munculnya femboy itu terjadi di 90-an dan populer belakangan ini. Di anime dan manga banyak karakter lelaki yang menyerupai wanita, tapi istilah yang digunakan adalah trap. Femboy mempunyai kontroversi, yakni adanya dua kubu yang berdebat antara kubu agama dan kubu yang mendukung hak berekspresi. Yup, itu saja. Sekiranya semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe.